Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Nama saya Hana Fajriana dan kali ini kita akan belajar tentang simple past tense. Nah, apa itu yang dimaksud dengan simple past tense? Simple past tense adalah tenses yang digunakan untuk membicarakan suatu kejadian yang telah terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau pula. Kalimat dalam simple past tense ditandai dengan menggunakan kata kerja kedua atau verb to yang menunjukkan waktu lampau. Nah, simple past tense sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah simple past nominal dan yang kedua adalah simple past verbal. Apakah perbedaan dari kedua simple past ini? Yang pertama yaitu simple past nominal. Bentuk ini digunakan untuk kalimat yang diikuti oleh kata sifat atau adjektif, kata benda atau noun, dan keterangan tempat atau adverb place. Dan yang kedua yaitu simple past verbal. Bentuk ini digunakan untuk kalimat yang diikuti oleh kata kerja atau verb. Nah, langsung kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu simple past nominal. Nah, di sini simple past nominal memiliki tiga formula, yaitu untuk positif, negatif, dan interrogatif. Untuk yang positif, di sini ada subject, to be di sini menggunakan was atau were, dan ada noun, adjective, atau adverb. Nah, untuk to be-nya sendiri, was atau were itu tergantung dari subjeknya. Kalau subjeknya adalah I, you, they, dan we, maka to be-nya menggunakan were. Dan kalau subjeknya adalah he, she, atau it, maka to be-nya menggunakan was. Lalu yang kedua, untuk negatif, di sini hampir sama, ada subject, was atau were. Nah, perbedaannya di sini ada kata not. Lalu noun, adjective, adverb. Untuk kalimat negatif selalu ditandai dengan kata not. Dan yang kedua adalah interrogatif. Nah, di sini was atau were-nya kita taruh di depan, lalu subjeknya mengikuti, dan yang terakhir ada noun, adjective, atau adverb, dan diikuti dengan tanda tanya. Karena interrogatif merupakan kalimat tanya yang ciri-cirinya pasti dan harus ada tanda tanya. Untuk contohnya, bisa dilihat di sebelahnya. Untuk yang positif ada it was a beautiful dress. It lalu menggunakan was karena subjeknya adalah it, dan a beautiful dress. Lalu yang kedua, you were not a naughty girl. Ini yang bentuk negatif. Menggunakan were karena subjeknya adalah you, lalu diikuti not karena ini negatif. Dan yang terakhir, were you hungry during the English class? Di sini were-nya di depan karena seperti yang kita tahu, untuk formula kalimat interrogatif, to be kita taruh di depan. Lalu, you hungry during the English class. Di terakhir, bagian paling akhir, kita beri tanda tanya karena kalimat interrogatif wajib menggunakan tanda tanya. Nah, lalu bentuk yang kedua ada simple past verbal. Apakah itu simple past verbal tadi yang menggunakan kata kerja? Di sini hampir sama. Yang pertama, untuk yang verbal, yaitu ada subject, verb to, lalu ada object. Dan untuk yang interrogatif, di sini did, subject, verb 1, dan tanda tanya. Nah, perbedaannya ada di sini ya. Jadi untuk yang negatif itu menggunakan did, lalu diberi not, karena not merupakan ciri-ciri wajib dari kalimat negatif. Lalu yang terakhir, did ditaruh di depan, lalu subject dan verb 1. Jadi penting dan perlu untuk diingat bahwa simple past verbal itu untuk kalimat negatif dan kalimat interrogatifnya itu menggunakan did dan verbnya verb 1. Seperti contohnya kita lihat di sebelahnya ada yang positif, ada I wrote letter for him. Di sini verb 2-nya dari write adalah wrote letter for him. Lalu yang kedua, di sini ada my mom did not go to work. Nah, di sini did not go.
sesuai dengan formula menggunakan did dan not, lalu verbnya adalah verb 1 yaitu go. Dan yang terakhir untuk kalimat tanyanya, di sini did you buy a gown? Ada tanda tanya. Sesuai formula did kita taruh di depan dan di akhir kita beri tanda tanya. Seperti itu. Nah, untuk simple past, untuk kelas 9, kita bisa gabungkan dengan tenses yang lain. Seperti contohnya, kita gabungkan dengan seperti di materi sebelumnya, yaitu past continuous. Jadi, simple past dan past continuous. Simple past dan past continuous dapat digunakan secara bersamaan. Ketika hal ini terjadi, maka past continuous menggambarkan suatu situasi atau latar belakang peristiwa yang berdurasi lebih lama. Sedangkan simple past menggambarkan suatu tindakan atau peristiwa yang mengganggu atau yang terjadi di atas kejadian past continuous. Nah, penting untuk diingat bahwa past continuous menggambarkan situasi yang berlangsung untuk beberapa lama, sedangkan simple past menggambarkan aksi atau kejadian yang terjadi dengan cepat. Untuk pattern sentence dan contohnya bisa kita lihat di sini. Yang pertama ada when plus simple past tense, past continuous tense. Kita lihat di sini contohnya. When ditaruh di depan. Ketika when di depan, maka di sebelahnya harus simple past tense. Di contohnya, when Caca got a car accident, we were traveling to Bali. Dari patternnya kita lihat when di depan, lalu simple past tense-nya adalah Caca got a car accident menggunakan verb to, lalu past continuous-nya adalah we were traveling to Bali. Yang kedua ada past continuous tense plus when plus simple past tense. Nah, kalau ini when-nya kita taruh di tengah, maka di belakang when itu wajib simple past tense. Jadi mau when-nya di depan atau di tengah, maka sebelah kanannya adalah simple past tense. Jadi, kalau when-nya di depan, past continuous-nya di belakang, tapi kalau when-nya di tengah, maka past continuous-nya ada di depan. Contohnya adalah, Rio was reading a novel when his old friend called him. Past continuous-nya di depan, Rio was reading, lalu when di tengah, dan simple past tense yaitu his old friend called him. Yang ketiga, ada while. While plus past continuous tense, simple past tense. Untuk while, di sebelahnya adalah wajib menggunakan past continuous tense. Contohnya, while kita taruh di depan, we were singing together, Ersen decided to go home. While, past continuous, lalu dan simple past tense. Yang keempat, ada simple past tense di depan, dan while kita taruh di tengah, maka di sebelah while menggunakan past continuous tense. Contohnya, Raihan came to my house while I was sleeping. Simple past-nya, Raihan came menggunakan verb to my house, while di tengah, lalu di sebelahnya adalah past continuous, I was sleeping. Thank you.